Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 1-16. Judul renungan kita pada hari ini adalah mengatakan kebenaran dengan kasih. Dalam relasi kita dengan sesama, baik itu dalam rumah tangga, di tempat kerja, atau di gereja, kita pasti bekerja sama dengan banyak orang. Persilangan hubungan ini berpotensi melahirkan beragam masalah. Kita hidup saling memperhatikan, saling menilai, bahkan saling mengkritik. Ketika ada sesuatu yang salah, kita bertanggung jawab menegur dan mengingatkan mereka. Di sinilah seringkali timbul konflik. Saat kita mengatakan kebenaran, seorang bisa saja tersinggung, marah-marah, atau menganggap kita mempermalukan mereka. Akibatnya hubungan semakin runyam. Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus tentang hal ini. Dalam kehidupan komunitas dengan berbagai perbedaan, kita harus berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Perasaan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani alatontes agapa, yang seharusnya lebih tepat diterjemahkan dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi saat kita mengatakan kebenaran, hendaknya kita melakukannya dengan kasih Allah. Pertama, ini bicara tentang motivasi atau alasan mengapa kita mengatakan kebenaran. Bukan demi kepentingan diri sendiri, mencari nama, hendak menjatuhkan atau mempermalukan orang lain. Bukan, melainkan karena kita mengasihinya, maka kita pun ingin hidup berkenan kepada Allah. Kedua, ini berbicara tentang cara kita mengatakan kebenaran tersebut. Apakah dengan penuh penghakiman, arogansi, dan tidak menjaga reputasi atau harga diri orang lain? Saat kita melakukannya dalam kasih, maka hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan. Alasan dan cara kita mengatakan kebenaran kepada seorang sangat mempengaruhi bagaimana mereka akan menanggapinya. Oke, judul renungan kita pada hari ini, bertumbuh ke arah yang menuju kepada Kristus, atau Anda bertumbuh ke arah yang menuju pada diri Anda sendiri. Ini perlu kita renungkan ya. Nah, oke, Efesus pasal yang keempat ayat 1-16, mari kita baca. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti dia juga telah turun ke dalam bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun juga dia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi, dengan teguh berpegang pada kebenaran yang di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, kalau kita ingat ini ya, Paulus akibat mengikut Tuhan ya. Ketika Paulus mengikut Tuhan, dikatakan gini ya, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi dari sini kita lihat ya,
Bukan kenyamanan yang didapatkan Paulus ketika mengikut Tuhan. Malah kejadian buruk yang menimpanya, yaitu apa? Di penjara. Jadi tidak selamanya ketika orang itu mencintai Tuhan, hidup aman yang didapat, itu tidak selamanya. Justru terkadang karena iman, maka kenyamanan hidup malah bisa terganggu. Itu yang bisa terjadi. Dan itu nyata dalam hidup Paulus gitu loh. Tapi di dalam kehidupan yang di dalam penjara, Paulus mengatakan gini, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi artinya, orang-orang yang sudah dipanggil, hidupilah berdasarkan panggilan itu. Jangan sampai Anda itu dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen, tapi gaya hidup Anda, perilaku Anda, tutur kata Anda, itu berseberangan dengan Kristus. Nah ini nanti jadi batu sandungan bagi orang lain, repot. Ya, ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Nah ini karakter orang yang terpanggil. Nanti kan ngomong hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Nah hidup berpadananku seperti apa sih? Nah seperti ini ya. Hendaklah kamu apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Nah, ini karakter dari orang yang hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Sebagai renungan atau refleksi, adakah karakter ini, maksudnya rendah hati, lemah lembut, sabar, itu melekat sama karakter kita? Pernahkah kita renungan hal ini? Jangan-jangan karakter yang kita miliki itu berbanding terbalik dari apa yang tertulis di ayat yang kedua. Maksudnya berbanding terbalik apa? Rendah hati jadi sombong, lemah lembut jadi kasar, sabar jadi nggak sabaran. Nah, kalau selama ini karakter kita nggak sabaran, kasar, terus kemudian sombong, nggak rendah hati, maka itu bukan karakter Kristus. Sama sekali bukan karakter Kristus. Dan ini yang berbahaya. Kata-kata terakhir, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Maksudnya kata-kata terakhir dalam ayat 2 nih ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Apakah dalam hidup ini kita senang bantu orang lain, atau malah ngegois, atau ngerepoti orang lain? Jangan-jangan selama ini kita tuh jadi tukang ngerepoti orang lain. Sedikit-sedikit minta bantuan orang lain, sedikit-sedikit minta bantuan orang lain. Jadi kurang bisa mandiri. Malah kadang kita tahu orang lain itu susah butuh pertolongan, kita tidak mau nolong. Waduh, ini berarti tidak bisa menunjukkan kasih dalam saling membantu. Iku namanya egois. Lanjut. Pengharapan dalam panggilan kudus. Nah maksudnya ayat 3 ngomong, berusahalah memelihara kesatuan roh. Terus satu tubuh, satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Dan ini ayat 3, 4, 5 saya rangkum ya. Tema kesatuan itu sangat ditekankan Paulus dalam kehidupan berjemaat di Efesus. Nah, sebagai refleksi gini. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat ini membawa kesatuan atau malah dengan kita hadir itu memecah belah. Ada orang tuh yang suka memecah belah ya. Cari kesalahan orang lain, merendahkan orang lain, serta meremehkan kemampuan orang lain. Jadi kalau ada orang yang diremehkan, itu pasti terpecah. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, jangan-jangan saudara tidak membawa kesatuan, tetapi membawa perpecahan. Padahal firman Tuhan ngomong, berusahalah memelihara apa? Kesatuan roh. Ini firman Tuhan. Maka dari itu jadilah pribadi yang konstruktif, yang membangun. Bukan yang destruktif, yang memecah belah. Nah, yang satu kalimat yang saya yang saya warnai merah, satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, ini pengharapan apa? Pengharapan dalam Yesus. Pengharapan di dalam Yesus inilah yang menyatukan orang-orang percaya. Jangan sampai ada orang yang percaya, itu disatukan karena apa? Kebetulan hobinya sama, bro, suka main futsal. Tuh, main futsalnya nggak salah. Tetapi kalau bersekutu bersama saudara seiman,
gara-gara main futsal, repot. Maksudnya gara-gara main futsal itu alasan utamanya main futsal. Bukan berarti orang-orang yang bergereja tidak boleh main futsal, bukan loh ya. Jangan salah tangkap. Tetapi ada orang yang sengaja pengen kumpul-kumpul karena apa? Karena ada futsal. Lek gak ada futsal, lek bicara firman Tuhan ngantuk. Tapi lek main futsal seneng. Nah, repot tuh kayak gini. Jadi kalau kayak seperti itu bukan pengharapan yang menyatukan kita. Tapi apa? Main futsal. Repot. Oke? Jangan seperti itu. Saudara, olahraga bisa dipakai sebagai sarana untuk pemberitaan Injil dalam pengertian menjangkau orang itu boleh. Saya dulu ya, dulu di Pasar Atom Surabaya itu ada lapangan badminton. Itu gereja saya di Surabaya dulu tuh ngadakan program, apa namanya, ada sewa lapangan badminton untuk ngajak atau menjangkau orang-orang yang suka badminton dan masih belum percaya Tuhan. Waktu itu. Dan strategi itu berhasil. Tapi, bedanya apa sama yang ilustrasi saya main futsal tuh? Orang ini mendasarkan aktivitas main badminton karena cinta Tuhan. Beda dengan orang main futsal tadi, yaitu apa? Kumpul gara-gara futsal itu. Gitu loh, gara-gara futsal itu. Jadi kalau bicara masalah firman Tuhan, ngantuk males. Jadi ini bukan suatu aktivitas yang bukan dari Kristus. Ini yang enggak boleh. Gitu ya. Oke. Nah, ini ayat 8. Ini ayat 8 ini dikatakan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sebenarnya Efesus 4 ayat 8 ini diambil dari Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan. Yang jadi sorotan sudah bisa notice ya. Ayat 8 ini yang dikutip dalam Efesus 4 ayat 8, ini kata-katanya tuh memberikan. Sedangkan Mazmur 68 ayat 19, ini dikatakan apa? Menerima. Memberikan apa? Menerima lah dua hal yang bertentangan, Tore. Dan ini salah ngutip atau gimana ya? Kalau menurut saya begini ya. Dalam perjanjian lama, Allah itu telah menerima persembahan-persembahan kudus. Ini kan perjanjian lama ya. Mazmur 68 ya. Dia menerima persembahan korban mezbah, korban bakaran, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk relasional hubungan antara Allah dan manusia. Tapi dalam perjanjian baru, Allah itu memberikan anugerahnya pada manusia melalui Yesus Kristus. Sehingga pada waktu dikutip dalam perjanjian baru, dikatakan ia memberikan pemberian-pemberian. Ini pemberian-pemberian ini kan jamak. Saya artikan sebagai anugerah-anugerah yang dia berikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Mazmur 68 ayat 19 ini berisi Mazmur tentang nyanyian kemenangan. Nah kalau dia itu nyanyian kemenangan, berarti kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus ke surga, itu juga menandakan kemenangan. Jadi itulah sebabnya kenapa kok di dalam Efesus 4 ayat 8, itu mengutip daripada Mazmur 68 ayat 19. Karena paralelisasinya adalah sama-sama menikmati kemenangan. Kuncinya jadi sana. Nah sekarang, kalau kita baca, apa ya hubungan kenaikan ke surga yang tadi kita baca itu dengan inkarnasi turun ke bumi dan karunia Allah? Karena ayat ini bicara tentang karunia Allah. Saudara, lihat ya. Nah ini ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Lah, begitu ngomong kasih karunia, terus ngomong kenaikan Yesus ke surga. Terus setelah itu dia telah turun ngomong inkarnasi. Pertanyaan nih, hubungannya kasih karunia Allah dan kenaikan Yesus Kristus dan inkarnasi ini apa? Terus kemudian temanya ganti lagi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Karunia lagi.
Jadi seolah-olah ini bicara kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kan sebenarnya kalau loncat langsung ayat yang 12 masih masuk ya, atau 11. Jadi tujuannya Allah memperlengkapi kita itu adalah untuk pembangunan bagi tubuh Kristus. Pertanyaannya, kenapa kok singgung-singgung masalah kenaikan ke surga dan inkarnasi? Nah, kalau menurut saya begini ya. Para rasul tadi kan diperlengkapi karunia dari Allah untuk membangun tubuh Kristus. Tujuannya kan seperti itu. Nah, Allah sebagai pemberi karunia itu telah inkarnasi dan naik ke surga sebagai tanda kemenangan. Kuasa maut telah dikalahkan. Jadi, para rasul selaku pelaksana dari pembangunan tubuh Kristus ini harus memiliki semangat kemenangan sama seperti Kristus yang telah menang dan mengalahkan maut. Dan semangat pengorbanan seperti inkarnasi. Inkarnasi ini kan Allah jadi manusia. Allah yang tahtanya luar biasa menjadi manusia yang lahir di kandang. Semangat ini adalah semangat apa? Rela berkorban untuk memberitakan, untuk memperlebar kerajaan surga. Dan semangat-semangat implisit seperti inilah yang rasul-rasul itu harus punya. Dan rasul-rasul dalam pemberitaan Injil tidak dibiarkan, tapi akan diberi karunia-karunia khusus. Dan di dalam menjalankan karunia-karunia khusus itu, harus didukung dengan semangat yang penuh kemenangan dan semangat yang rela berkorban demi nama Kristus. Kurang lebih seperti itu ya hubungannya ya. Nah, sebagai kata-kata penutup gini. Ayat 13, 14, 15 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi artinya pengetahuan kita sekarang tentang Yesus itu terbatas. Tetapi keterbatasan kita untuk mengetahui Yesus tidak menghalangi kita untuk melayani Dia mati-matian. Terus kemudian kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi sambil melayani sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita juga bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi artinya kita di dalam melayani ada pertumbuhan di dalam pelayanan. Sehingga kita melayani Tuhan, mustahil kalau kita tidak bertumbuh. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti ada pertumbuhan rohani yang semakin menguatkan kita untuk tetap melayani Dia. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, seringkali ada banyak orang itu yang tidak mengerti tentang Tritunggal, tentang keilahian Yesus Kristus, terus memelintir daripada ajaran-ajaran Kristen. Contoh ada sih ngomong bahwa konsil Nicea tahun 325 membuat Yesus menjadi Tuhan. Aneh loh, kata-kata aneh itu aneh, membuat Yesus sebagai Tuhan. Asalnya manusia terus dijadikan Tuhan. Yang namanya manusia ya selama manusia tidak bisa jadi Tuhan. Kalau ada manusia yang bisa jadi Tuhan, berarti tidak memenuhi syarat ketuhanan. Karena syarat ketuhanan, Tuhan itu ada kekal. Kekal itu tidak memiliki awal. Manusia kan memiliki awal. Bagaimana mungkin manusia bisa jadi Tuhan? Itu false by definition, itu salah. Ya. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam, nah ini ya, bertumbuh dalam segala arah, seperti judul renungan tadi dia. Bertumbuh dalam segala arah kepada Kristus. Saudara, selama ini arah tempat pertumbuhan rohani kita tuh mana? Apakah Kristus? Ataukah diri sendiri? Jadi mau melayani Tuhan kalau meninggikan diri sendiri. Mau melakukan aktivitas-aktivitas rohani kalau namanya disanjung. Nah kalau modelnya kayak gitu kan yo diri sendiri yang lebih diutamakan. Segala aktivitasnya itu apa ya istilahnya ya?
Pusatnya tuh diri sendiri. Contoh ya, ada orang ingin memberikan persembahan. Bagus enggak? Bagus. Tapi dia titip pesen. Nanti aku memberikan persembahannya misalnya 10 juta. Tolong nama aku disebut ya. Nama X, Mr. X, memberikan sumbangan 10 juta. Padahal gereja itu memiliki kebijakan, kalau memberikan persembahan, tangan kiri tidak boleh tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Maksudnya tidak menonjolkan diri di depan umum. Lah karena bertentangan dengan falsafah gereja ini, maka terpaksa walaupun 10 juta, 20 juta ditolak persembahannya. Karena jangan sampai ajang pemberian persembahan sebagai ajang untuk pamer. Itu yang salah. Ini adalah wujud cinta kita kepada Tuhan yang diwujudkan dengan memberikan persembahan. Dan itu hanya Tuhan saja yang bisa tahu, yang boleh tahu. Tidak usah orang lain tahu, terus itu mengharapkan pujian daripada orang lain. Terus tambah soal mana? Jadi renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk berpikir, apakah benar selama ini pikiran kita, pertumbuhan kerohanian kita, itu tertuju kepada Kristus? Kalau belum, bertobatlah. Bukan kebetulan Anda mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.